tanpa harus berpanjang lebar. Kita buka sesi tanya jawab. Rekan-rekan bisa menggunakan tombol raise hand di profil rekan-rekan. Kita berikan kesempatan pertama untuk 3 penanya terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada Mas Hudi 1, kepada langsung banyak ya. Kang Iman, dan satu lagi profilnya nggak kelihatan nih, Bapak Muhammad. Oke, satu-satu dari yang paling atas. Kang Iman, silakan dinyalakan mikrofonnya, Kang. Mangga tuh, silakan. Baik, terima kasih banyak Kang Ogi, kemudian Kang Jaki Lim, udah Ronald, dan Kang Imad. Kang Imad mana ya? Nggak kelihatan. Saya mau tanya ini aja, komentar. Senang sekali bisa mendengar penjelasan dari teman-teman semua ya. Baik saya ingin menanyakan ke Kang Ogi. Kang Ogi, sehat Kang Ogi? Alhamdulillah. Kang Ogi, kan di Malaysia itu kan basisnya TKI kita cukup banyak ya. Pertama, seberapa besar Kang Ogi atau teman-teman Bank Muamalat di Malaysia menggrab market TKI tersebut ya. Kemudian biasanya para pesaingnya, siapa saja pesaing dari Muamalat terkait dengan bisnis dari TKI ini. Yang kedua, berarti di Malaysia hanya boleh berjualan atau menjual produk dengan currency USD ya, ringgit dan rupiah nggak bisa berarti ya. Mungkin itu saja karena saya kangen sama Kang Ogi, jadi nanya ini hanya untuk melepas kangen. Kita keep dulu ya. Terima kasih. Ke Bro Fuad, silahkan dinyalakan mic-nya. Halo. Fudi apa Fuad? Oh sorry, Ahwan. Fudi betul-betul. Baik, lanjut. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaannya. Pertama terima kasih kepada para pembicara untuk sharing ilmunya. Berbagai produk tuh banyak, produk Islami banyak di luar. Nah, ini mumpung lagi tren, sekarang kan di Indonesia sudah ada payment link aja syariah. Nah, apakah di luar itu, apakah ada semacam produk link payment syariah dan payment gateway yang syariah? Kalau yang saya tahu di Malaysia itu ada Pay Halal. Nah, kalau misalnya terutama di negara Arab situ, saya belum pernah lihat ada produk seperti link aja syariah. Mohon informasinya untuk apakah produk-produk untuk konsumer apakah seperti itu ada apa tidak? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Bro Fudi. Lanjut satu lagi kepada Bro Muhammad Audiansah. Silakan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk pertama-tama kepada para di sini panelis. Pertanyaan saya sebenarnya ini fokus kepada tadi beberapa kali disinggung mengenai Islamic first atau Syariah first. Nah ini mohon mungkin tadi Mas Jeki, kemudian ada Pak Ogi juga dan Pak Ronald yang pernah berkecimpung ya di industri perbankan Malaysia dan di Indonesia. Saya mungkin mengajukan bagaimana kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut Syariah first atau Islamic first ini, bagaimana pertama kali itu bisa muncul di Malaysia dan bagaimana bisa diterapkan begitu. Inisiatornya siapa, kemudian dasar hukumnya apa, kemudian hambatannya, penerapannya, dan kira-kira apakah konsep ini bisa diterapkan di industri perbankan syariah di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini mungkin pertanyaannya terkait dengan presentasi dari Kang Imad tadi ya. Ini mungkin nanti bisa dijawab terakhir saja kalau masih ada waktu, atau mungkin nggak dijawab juga nggak apa-apa, karena ini tadi ada penjabaran mengenai profil ASDB.
Saya sebenarnya melihat kemarin itu kebetulan ada skim dari beasiswa ISDB yang menggunakan akad Qardul Hasan begitu. Jadi akadnya Qardul Hasan harus mengembalikan, Wardi harus mengembalikan 50% dari jumlah yang diterima. Kalau kita kalkulasikan misalkan kuliah S3 ke Inggris saja setahun 500 juta, 3 tahun 1,5 M, berarti kembali ke Indonesia Wardi harus mengembalikan paling tidak 750 juta kembali ke ASDB. Nah, ini mungkin bisa sedikit dijelaskan tadi karena Kang Imad menyinggung profil tentang ASDB dan proyek-proyeknya begitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Kang Iman buat Kang Ogi, pelepas kangen, Kang, terkait dengan TKI, kompetitor di sana, dan apakah hanya produk rupiah saja? Monggo. Baik, terima kasih. Baik, Kang Iman, saya pun juga kangen sebenarnya. Baik, pertama tentang currency dulu ya. Currency kami boleh US dollar dan IDR. Tapi kembali lagi tadi, yang produk yang kami boleh tawarkan hanya US dollar dan IDR. Tapi kembali lagi bahwa supporting dari government, mereka melihat bahwa tidak mungkin kalau kemudian satu entitas yang ada di Malaysia tidak kemudian difasilitasi oleh ringgit, sehingga memang kami pun mendapatkan support dari sisi kita bisa menggunakan Nostro Bank di sini. Jadi kalau cabang kami hanya satu, Kang Iman, masih seperti yang dulu, tapi bertransaksi itu tidak perlu datang ke Raja Chulan, ke Wisma Gold Hill, tapi cukup ke seluruh kantornya Mas Jaki yang dulu, ke Maybank, mereka sudah boleh bertransaksi ke menabung di Bank Muhammad Indonesia. Tentang currency. Kemudian yang kedua tentang TKI, kami berkaca dengan kemampuan. Jadi sebenarnya kami punya sekitar 6.000 nasabah retail Indonesia yang telah menjadi nasabahnya Bank Muamalat. Tapi terkait dengan bisnis remittance yang begitu besar, kami membidik niche market yang lain. Jadi kalau Kang Iman nanti mau tahu detail, mungkin kita bisa discuss secara kopdar lah ya. Tapi secara umum, angle yang kami ambil bukan compete dengan money changer operator yang banyak ada di pinggir-pinggir jalan, kedai dan sebagainya. Kami fokus kepada wholesale-nya, dan memang kami menyiapkan infrastruktur untuk kemudian transaksi-transaksi itu bisa dijalankan, yang which is dengan mobile banking, internet banking dan sebagainya. Kemudian tentang link aja, saya kurang paham, tapi sepengetahuan saya tidak ada. Kemudian tentang Syariah First, bagaimana di Malaysia, ini menurut saya lebih kepada kombinasi antara edukasi, kemudian Islamic Financial Literacy, kemudian yang kedua adalah bagaimana government approach ya, top down, sehingga kemudian seperti yang tadi Mas Jaki sudah sampaikan bahwa pada prinsipnya semua orang ingin mendapatkan keuntungannya sebesar-besarnya, dan kemudian ketika ada potensi tidak benefit yang lebih baik, tentu dia akan ambil, dan rasanya itu angle yang harus kemudian kita sampaikan kepada seluruh target market, even dia non-Muslim. Dan kombinasi antara Islamic Financial Literacy, kemudian top-down approach, kemudian yang ketiga tentunya adalah accessibility ya, di mana-mana saja, seperti tadi Mas Jaki sampaikan, tidak perlu datang ke Islamic Bank, tapi cukup ke konvensional dia juga sudah bisa mengalami itu. Rasanya
poin tertentu. Yang terakhir tentu keberpihakan lah ya, bahwa Islamic banking ini kita bukan maunya terus di anak emaskan, bukan, tapi rasanya memang keberpihakan itu harus dimunculkan oleh top down sehingga bisa terefleksi di bawah. Demikian mungkin Mas Arief dari saya. Terima kasih. Silakan Mas Jeki atau yang lain ingin menambahkan. Boleh. Silakan. Mungkin saya ingin menambahkan ya Mas Arief. Silakan Mas. Untuk yang nomor 2 dan pertanyaan nomor 2 nomor 3. Cuma nomor 2 setahu saya belum ada sih. Mungkin bisa dikoreksi lagi kalau misalnya udah ada. Yang ketiga, Islamic First Strategy. Saya rasa yang paling pertama dulu yang di Malaysia adalah Maybank Islamic. Saya masih ingat kalau misalnya di Maybank Islamic itu, ide ini datang dari ex-chairman kita dulu, Datuk Wahid Umar. Semua orang bilang thanks to him, Islamic First Strategy ini ada. Waktu dia menjadi CEO Maybank dulu. Jadi istilahnya benar, saya juga setuju dari Mas Ogi. Dari government sangat penting, karena government kan memang, the government Malaysia dia sudah cita-citanya mereka ingin menjadi Islamic hub, gitu kan. Jadi apapun yang tentang Islamic banking and financing, mereka akan kasih incentives. Not only for Muslim, but non-Muslim customers, seperti itu. Jadi kalau ngomongin masalah tentang di internal, yaitu di Maybank khususnya, itu dari 2008, ketika Datuk Wahid Umar dulu menjabat sebagai CEO Maybank, sampai 2013. Masya Allah, pas waktu 2014 ke atas itu, semakin ini dilanjutkan oleh, kalau nggak salah itu Datuk Muzaffar, itu semakin naik lagi. Dan just for in everybody's information, di Maybank sekarang bahkan asetnya sudah sampai 60%, which is Islamic. Islamic di Maybank Group sudah 60%. Jadi yang 40% konvensional. Nah, seperti itu. Memang cita-cita besar dari Maybank adalah kalau bisa 100%. I think kalau ngomongin masalah challenges dan lain-lain, banyak sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya di salah satu yang diantaranya yang membolehkan government membolehkan leveraging model, itu enggak semata-mata dibiarkan, oh ya boleh leveraging model, Islamic boleh menggunakan menjual di channel-channel distribution dari konvensional, tapi dia juga harus menjaga kualitasnya juga. Makanya dikasih arahan oleh Bank Negara Malaysia bahwa kita sebagai banking, at least kita 1 tahun kita harus memberikan training ke semua branch 2 kali. Jadi semi-annually kita memang harus ngasih training. It's a mandatory untuk semuanya, untuk sales people, bahkan untuk yang bekerja di grup. Contoh misalnya dari departemen risk, departemen CAC, legal, kita harus memberikan training ke semuanya, karena tidak semua mereka paham tentang Islamic. Tapi alhamdulillah semangatnya kuat gitu. Tapi sekali lagi memang saya akui memang harus dari top down. Nice. Oke. Kang Ronald ingin menambahkan? Untuk pertanyaan tentang link aja syariah, setahu saya sih memang belum ada di luar negeri, di Malaysia. Timur Tengah kurang paham, tapi mungkin juga belum ada. Tapi jangankan link aja syariah, tahun lalu saya ke Malaysia saja yang serupa OVO dan GoPay pun kalaupun ada, belum semasif di Indonesia penggunaannya. Jadi mungkin kita memang perlu berbangga hati dengan adanya link aja syariah ini, tapi semua kita doakan semoga ini bisa lebih cepat berkembang dan bisa berdampak lebih besar pada industri perbankan syariah di masa yang akan datang. Nah, kalau untuk syariah first, mungkin secara formulasi strategi tadi Jeki sudah sampaikan, mungkin 2008 baru dimulai. Tapi saya masih ingat ketika 2004 pertama kali saya ke Malaysia, ketika saya buka account untuk, kan maksudnya mendaftar kuliah kan harus buka account kan, ke Maybank, mereka waktu itu masih Windows, belum ada Maybank Islamicnya. Waktu itu saya bilang saya mau nabung syariah, buka rekening, tapi harus maunya yang syariah. Tellernya bilang, oh iya pasti, karena kalau Melayu itu pasti syariah yang akan dibukakan. Itu tahun 2004. Jadi bayangkan kalau pendekatan yang sama kita gunakan di Indonesia, semua yang Muslim itu otomatis syariahnya rekeningnya itu rekening syariah, pasti bank syariah di Indonesia akan besar. Tapi konsep syariah first yang
mungkin dikenal sekarang di Malaysia itu sebenarnya juga sudah diterapkan oleh bank-bank Malaysia yang ada di Indonesia kayak CIMB dan Maybank. Hanya saja kalau kita tanya apakah mungkin diterapkan di bank syariah yang lain, misalkan bank syariah milik BUMN, mungkin isunya agak sedikit lebih berbeda gitu. Keseriusan memperbesar syariahnya mungkin yang harus disamakan dulu persepsinya seperti apa. Panjang juga isunya mungkin kalau kita diskusikan malam ini, karena terus terang posisi itu saja menurut saya masih belum sepakat kemana arah perbankan syariah ke depan. Apakah memang serius mau dibesarkan? Apakah memang kalau memang kita memang sepakat sama-sama mengembangkan syariah karena kita sebagai penduduk yang 80% umat Islam memang ingin bermuamalah secara syariah, seharusnya memang yang konvensional itu secara bertahap, secara gradual disyariahkan lewat syariah first ini. Bahkan kalau mungkin kalau mau seharusnya bukan syariah first tapi syariah only. Yang sudah ada produk syariahnya harusnya ya syariah aja dipakai, jangan konvensional lagi. Ya, tapi ini tentu jalannya masih panjang untuk kita memperjuangkan hal tersebut. Thank you, Ronald. Responnya sangat baik sekali. Lanjut kepada Om Imad terkait pertanyaan dari salah satu penanya tentang Qardul Hasan untuk scholarship. Silakan. Terima kasih. Saya secara spesifik mungkin secara gambaran besar aja bahwa memang 2 tahun terakhir ini skemanya scholarship-nya IDB itu lewat skema Qardul Hasan. Kalau dulu benar-benar hibah ya, kalau yang dulu ya. Kalau sekarang Qardul Hasan, kenapa terjadi perubahan yang cukup signifikan? Mungkin boleh dibilang dulu pengelolaan dana wakaf kita cukup banyak ya, cukup banyak. Kalau sekarang ini memang jumlahnya cukup terbatas sehingga diperlukan perguliran dana untuk scholarship dan juga beberapa dana-dana charity yang dikelola oleh IDB. Itu sih mungkin alasannya. Dulu memang kita banyak sekali membiayai scholarship yang boleh dibilang free money gitu ya. Tapi sekarang policy-nya dirubah karena pertama jumlahnya memang tidak sebanyak dulu, kedua juga memang supaya ada manfaat untuk digulirkan ke yang lain. Ya, itu terkait dengan pertanyaan dari yang terkait beasiswa. Terus kalau yang terkait payment gateway atau halal, saya nggak melihat ada yang spesifik ya di sini. Terutama saya bicara konteksnya Saudi Arabia. Tapi memang ada beberapa, kalau saya lihat, kalau beberapa apps yang dia ada semacam payment, tapi saya nggak yakin itu sesuai syariah tuh. Jadi kalau boleh dibilang nggak ada ya yang tadi halal atau link syariah. Terus pertanyaan berikutnya lewat kolom komen ada yang bertanya tentang Mas Awaludi terkait dampak COVID terhadap portfolio. IDB ini 85% portfolionya sovereign. Jadi kalau bicara bagaimana kualitas pembayaran angsuran, insya Allah NPF-nya 0 ya, artinya karena semua dijamin sama negara. Di proyek-proyek yang saya handle pun di kita di tim non sovereign, alhamdulillah sampai saat ini NPF-nya masih 0. Tapi dampaknya lebih ke implementasi dari proyek itu sendiri, banyak terjadi delay yang sangat signifikan sehingga beberapa target. Jadi gini, bagi ISDB penyelesaian proyek itu menjadi sebuah hal yang penting dan utama, dan itu yang terdampak portfolio kita menjadi terdelay yang cukup signifikan, dan itu yang lumayan terasa sekarang. Jadi kalau ditanya work from home ngapain, yang ngurusin kayak gituan, ngurusin delay proyek-proyek yang delay gitu ya, proyek-proyek yang masuk ke force major, proyek-proyek yang sangat terdampak pada COVID-19. Terus ada pertanyaan juga soal konsentrasi akad ya. Konsentrasi akad secara garis besar kalau dalam konteksnya Timur Tengah, saya dalam hal ini Saudi Arabia dan tetangga di Emirates, maka ijaroh adalah skema yang paling sering
dipakai karena fleksibilitas tadi. Bahkan yang tadi juga disampaikan oleh Mas Jeki ya, bahwa ijarah mausufa fi zimah di sini cukup signifikan penggunaannya. Ada juga beberapa yang menggunakan murabahah dan mudarobah, tapi boleh dibilang ijarah menjadi salah satu yang paling utama akad yang dipakai. Untuk funding, kalau bicara commercial bank, kebanyakan menggunakan skema-skema yang seperti apa namanya, mudarobah ataupun wakalah. Kemudian terakhir soal sindikasi sama ASDB. Jadi kalau bicara project yang sovereign itu cukup banyak ya kalau di Indonesia. Contohnya Pelabuhan Belawan di Medan itu yang itu di base sama IDB. Terus beberapa ruas jalan tol Jawa juga kita biayain. Beberapa proyek sosial kampus-kampus UIN ya, yang banyak itu lewat skema sovereign atau lewat negara. Tapi yang non sovereign yang saya handle memang saat ini kita yang terakhir tuh baru di infrastructure fund yang dikelola sama apa namanya, tapi itu sudah di close. Kita masih menunggu kesempatan. Memang challenge-nya adalah kami harus mengakui proses approval di Islamic Development Bank itu cukup lama. Artinya kita nggak bisa peer-to-peer dengan commercial bank lah kalau bicara approval, karena due diligence-nya cukup lama, approval prosesnya cukup lama. Kita berbicara 3 bulan sampai 6 bulan approval of process, itu yang memang jadi memang apa namanya, itu yang kadang-kadang menjadi challenge tersendiri. Yang kedua, profile dari apa namanya, co-finance. Jadi apa namanya, kita memang perlu ada yang lembaga yang cukup kuat yang juga bisa membantu apa namanya, credit enhancement dari project yang akan dibiayai. Itu yang sampai saat ini kita masih mencari structure yang terbaik untuk di Indonesia seperti apa. Dan terakhir mungkin yang satu hal lagi yang cukup penting adalah bagaimana mengemas sebuah project menjadi cukup bisa diterima secara internasional. Ini PR juga buat negara kita. Beberapa saya inisiasi beberapa project, tapi ketika masuk ke initial discussion dengan credit committee di sini, mereka menyampaikan bahwa memang beberapa kriterianya tidak sesuai dengan investment policy yang ada. Ya tinggal kita cari, artinya kita harus terus ikhtiar mencari project supaya bisa kita biayai juga. Terima kasih. Oke, rekan-rekan, waktu sudah semakin malam, kita sepakati kita berhenti di pukul 21.45, meaning 12 menit lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat, kita akan coba selesaikan dengan batas waktu 214. Oke, dan tanpa mengurangi rasa hormat, buat rekan-rekan yang belum terjawab pertanyaannya, kita bisa lanjutkan di kanal-kanal YIB yang lain, seperti Instagram maupun di Facebook. So, kita mulai dari satu-satu ya. Tadi dari Mas Sudarman sudah, Mas Awaldin sudah, lanjut dari Om Wisnu. Om Wisnu, untuk Om Ronald, hal apa saja yang perlu dipertimbangkan agar tawaruk dapat digunakan di Indonesia? Silakan Om Ronald. Om Ronald. Ya. Oke. Tadi agak hang sedikit. Tentang tawaruk. Mungkin agak sulit ya kalau saya yang harus menjawab. Mungkin tadi kalau nggak salah ada Rudi di sini yang ikut juga meetingnya. Mungkin Rudi yang lebih tepat menjawabnya. Hanya saja kalau ditanya ke depannya apa supaya tawaruk diterapkan, kalau saya sih merasa feeling saya sih merasakan sulit kalau memang harus mirip seperti yang di Malaysia itu. Pertama, secara syariah memang harus dicari model yang memungkinkan terjadi perpindahan aset. Nah, kita sudah beberapa kali memikirkannya bagaimana mekanisme yang memungkinkan, tapi tetap saja akan lebih efektif model yang digunakan di luar negeri itu, baik di Malaysia ataupun di Timur Tengah. Kalau perpindahan aset itu kan bisa saja kita cari lembaga atau perusahaan yang memang membutuhkan komoditas, misalkan seperti Pertamina, mereka kan rutin perlu
bensin, perlu solar dan segala macamnya. Nah, kalau dibuatkan suatu sistem di mana bisa kita sebut itu komoditi murabah atau komoditi salam kan, di-combine dengan sekuritisasi dan segala macamnya, mungkin yang seperti ini bisa dilakukan. Tapi memang eksplorasinya harus lebih dalam lagi. Hanya saja kembali yang berwenang menjawab adalah OJK. Ya, saya rasa jawaban dari mereka bisa lebih akurat daripada jawaban saya. Tapi tadi ada yang chat juga di chat bertanya tentang Kanun Aceh. Nah, Kanun Aceh ini menarik nih. Kanun Aceh ini menarik karena seluruh lembaga keuangan syariah di Aceh wajib menjadi syariah kan. Nah, di situ akan ada keuangan di Aceh itu angkanya kalau saya nggak salah sekitar 40-an triliun. Setengahnya itu milik Bank Aceh. Jadi nanti size perbankan syariah di Indonesia akan bertambah menjadi paling tidak 20 triliun lah kalau hitungan kasarnya. Hanya saja penerapan kanun ini ada beberapa permasalahan, terutama bagi bank syariah, bagi bank yang anak usahanya itu berbentuk BUS bukan UUS. Karena nanti akan ada perpindahan aset, pembiayaan dan segala macamnya, perpindahan gedung juga dan segala macamnya dari konvensional ke BUS yang mana notabene adalah lembaga yang berbeda. Nah, ini waktu saya masih di KNKS dulu ada masukan seperti itu, dan kita sudah coba hubungkan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan segala macamnya. Aturannya sudah keluar dan ini bisa dilakukan secara otomatis. Nah, menariknya kalau di Aceh bisa, harusnya nanti di daerah lain juga bisa ketika akan ada perpindahan aset induk ke anak, pembiayaan induk ke anak. Nah, itu nanti biayanya akan bisa lebih murah. Dan banyak hal-hal lain sebenarnya yang bisa dijadikan contoh yang ke depan kalau memang pemerintah serius, bank konven memang serius memperbesar syariah, sebenarnya aturan-aturan yang ada sudah agak lebih fleksibel setelah adanya Kanun Aceh tadi. Mungkin itu. Siap, noted, Om Ronald, terima kasih banyak. Lanjut lagi, ada pertanyaan dari Mbak Farah ya, buat Mas Jeki, terkait dengan zero capital charge untuk financing yang didanai oleh investment account. Apakah ini berlaku juga untuk investment account yang on balance sheet? Silakan Om Jeki. Setahu saya should be off balance sheet. Should be off balance sheet semua ya? Oke. Oke, semoga bisa menjawab Mbak Farah. Kita lanjut lagi. Tadi Mas Baskoro sudah dijawab juga oleh Mas Ronald. Lanjut ke Kang Rido Gusti. Kang Imad, apakah anjloknya harga minyak sudah mempengaruhi ekonomi real di Saudi Arabia? Enggak. Terima kasih ya. Perlu diketahui bahwa ada dua jenis harga minyak ya di dunia. Yang pertama adalah WTI. WTI ini adalah harga minyak yang didasarkan pada negara Amerika, seperti itu. Yang kedua adalah Brent crude. Jadi nanti bisa di Google aja perbedaan antara WTI dan Brent crude. Nah, Brent crude ini adalah harga yang ditetapkan oleh OPEC. Dalam hari ini Saudi Arabia kiblatnya kan ke OPEC ya. Yang anjlok 2 hari yang lalu adalah dari yang WTI yang di bawah $1. Kalau kita lihat yang itu pasti di level $20. Kalau saya lihat data sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu gitu. Jadi sebenarnya masih memang turun ya. Kalau bicara tahun lalu range-nya di 60-70. Saya punya satu proyek yang kita biayai bersama-sama untuk kilang minyaknya Saudi Aramco. Itu ketika di awal due diligence, asumsi minyak yang dipakai adalah harga di $60. Jadi bisa dibayangkan kan, visibilitas dari proyek tersebut. Bagaimana dampaknya ke sini? Tentu akan sangat berdampak, saya yakin, terutama dalam jangka waktu 6 bulan 1 tahun ke depan. Ini akan cukup berdampak signifikan terhadap revenue dari Saudi Arabia. Meskipun dalam visinya 2030 Saudi Arabia kan dia mau shifting revenue-nya tidak hanya bergantung pada minyak. Jadi itulah strategi dari mereka. Kira-kira gitu pengaruhnya. Yang jelas kalau bicara
sektor retail, harga BBM di sini turun ya, alhamdulillah. Jadi kalau beli bensin atau ya pokoknya bensin di sini jadi turun lumayan. Terus kemudian ada yang nanya soal gimana perhatian Bank Muamalat ISDB terhadap muamalat gitu ya. Mungkin Om Arif bisa jawab. Oke, pertanyaannya gini, memang kalau saya bicara dulu portfolio dulu ya. Jadi Bank Muamalat ini dikelola oleh satu departemen Islamic Financial Service Department, beda departemen dengan saya, di bawah divisi namanya IFI, Islamic Financial Institute. Itu yang mengelola equity dari semua bank. Yang saya ketahui, ISDB itu jadi ada investment policy-nya lah. Nah, kira-kira di Bank Muamalat ini boleh dibilang sudah banyak penyimpangan dari policy yang sudah ada di ISDB. Jadi sebenarnya limit support secara finansial itu sudah maksimum. Itu mengapa kemudian yang bisa dilakukan saat ini adalah menggandeng investor lainnya untuk gabung untuk membantu Bank Muamalat ke depannya. Jadi itu yang bisa saya jawab terkait dengan perhatian ISDB terhadap Bank Muamalat. Terima kasih. Thank you Om Imad. Mungkin satu penanya lagi ya untuk Yuniza Rahmat. Apakah Islamic Bank di Malaysia dan Timur Tengah mengejar pendapatan fee-based income dari bisnis bank assurance? Dan ini kita jadikan pertanyaan terakhir, mangga kepada seluruh panelis untuk bisa menanggapi. Silakan. Mau Kang Ogi dulu? Lanjut, Kang Ogi. Mungkin kalau dari saya, bank assurance nggak terlalu nggak terlalu banyak setahu saya, terutama dalam konteksnya Saudi Arabia lagi-lagi. Saya nggak tahu di negara lain. Project fee-based yang berapa bank assurance, tapi ada produknya, tapi tidak semasif dari produk-produk lainnya. Terima kasih. Oke. Siap. Yeah. Bro Ogi, silakan. Ya, baik. Sepengetahuan saya pun sama. Satu hal mungkin yang cukup membedakan adalah financial literacy. Ya. Financial literacy dari teman-teman di sini mungkin sudah lebih advance, sehingga mereka mencari sendiri. Kalau konsepnya bank assurance itu kan karena mereka perlu channel lain untuk mulai mempromot gitu ya. Jadi yang sepemahaman saya ada produknya tapi tidak dikejar, dan kemudian bahkan mereka mencari sendiri kepada agen-agen agen asuransi langsung, bukan kepada bank assurance. Oke, nice. Om Jeki, Bro Jeki ingin menambahkan mungkin? Mas, gimana Mas? Sama ya. Oke. Maaf, tadi saya lagi, ya. Aman, oke. Oke, berarti seluruh pertanyaan sudah kita jawab. Buat rekan-rekan Kayaknya yang ada masih... satu lagi tuh Mas tadi. Silakan, saya baca di atas. Saya tadi baca di atas dari siapa ya tadi? Ada pertanyaan. Industri perbankan Malaysia memiliki konsentrasi produk lending yang tinggi di CM. Apakah ada isu atau risiko terkait dengan risiko mismatch gitu ya? Oke. Ya memang diakui memang di sana tuh konsentrasi produk CM itu sangat tinggi. Bahkan bank negara sendiri juga khawatir akan hal itu. Memang ada banyak risiko yang akan timbul jika bank CM ini dipakai secara menyeluruh untuk bank kan. Banyak risikonya, bukan hanya untuk asset liability management, mungkin concentration risk dan lain-lain lah. Nah, saya juga ingat dan Bank Negara juga aware, Bank Negara juga tidak tinggal diam juga. Bank Negara tahun 2017 membuat inisiatif juga joint working group antara waktu itu saya ingat Maybank, Bank Islam sama Afin Islamic kalau nggak salah. Nah itu mereka juga bareng-bareng mikirin gimana caranya move away dari CM. Nah, waktu itu saya masih ingat Maybank diberikan task untuk bikin yang cash line, untuk yang PRKS, untuk move away from CM. Yang kedua,
Bank Islam kalau nggak salah diberikan task untuk yang auto financing. Kemudian yang ketiga Affin Islamic Bank kalau nggak salah credit card. Jadi 3 produk itu memang diberikan task untuk move away from CM. Kalau cuman waktu itu proposal kita oleh manajemen ditolak karena itu maksudnya dari segi company-nya sendiri pun banyak yang memang benar-benar masih comfortable sama CM gitu loh. Semuanya bisa dipakai gitu. In terms of syariah issue yang tadi Mas Ronald bilang tadi yang terkait delivery of goods tadi itu juga udah sebenarnya sudah bisa diaddress karena Bursa Suk Asila memberikan ini kan memberikan istilahnya kalau misalnya nasabah pengen komoditi dia bisa ngambil. Cuman mana-mana nasabah tidak akan mau komoditi gitu. Jadi memang ada noted akan ada risiko banyak kalau misalnya semuanya tentang CM. Bank Negara juga sudah membuat inisiatif juga. Waktu itu juga ada isu tentang CAFIP, Capital Adequacy Ratio, yang impacted the whole industry. Jadi contoh misalnya yang overdraft itu, yang unutilized profit itu, capital charge-nya gimana? Apakah 0 atau 100%? Bank Negara bilang 100%, tapi kita bilang 0. Nah, seperti itu. Semua juga semua juga bank waktu itu semua bank di Malaysia juga mereka menganggap kalau misalnya yang off balance sheet yaitu yang unutilized semuanya 0% capital charge. Tapi Bank Negara berkata lain, oh enggak, itu harusnya 100% karena semuanya transaksinya udah done di awal gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh Bank Negara memberikan pressure untuk kita di industri agar move away dari CM. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Oke, terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.47 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya bagi rekan-rekan untuk istirahat dan meneruskan aktivitas serta bersiap untuk esok hari. Terima kasih khusus kepada para speaker hari ini, Om Ronald, Om Imad, Om Jeki, dan Om Ogi. Pesan dari sponsor di belakang, plakatnya diserahin belakangan ya. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan, dan alhamdulillah menjadi prestasi buat JIB untuk menyelenggarakan acara online ini. Tercatat tadi peak hour-nya di 101 peserta, dan sampai saat ini sudah tersisa 62 peserta, jadi alhamdulillah sangat antusias, dan kita akan coba melakukan replikasi di momen atau waktu berikutnya. Jadi buat rekan-rekan yang lain bisa cek dan stay update dengan medsos yang ada di YIB, baik itu di Facebook maupun di Instagram. Penutup dari saya, semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Dan terima kasih, serta mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akan jumpa di kesempatan yang berbeda dalam acara yang sama bersama YIB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.